Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Novitasari dengan NIM 51118171. Izinkan kami memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepuasan Dokter Layanan Kesehatan Primer terhadap Keselamatan Kerja dan Alat Pelindung Diri selama Pandemi COVID-19 di Qatar Studi Potong Lintang, yang beranggotakan Elsa Novitasari, Agung Gumelar, M. Dava Febriana, dan Yeni Febrina Sitorus. Selanjutnya ada latar belakang. Virus COVID-19 memang menjadi topik utama di dunia, karena setiap orang bisa tertular virus corona. Semua negara sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang telah menghancurkan perekonomian dunia. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan dorongan dan menguatkan kesadaran para perilaku pekerja mengenai K3, sehingga dapat melindungi pekerja, properti, dan lingkungan, dan pada akhirnya pekerja dapat terlindung saat dalam bekerja. Dalam bidang kesehatan, promosi berarti upaya memperbaiki kesehatan dengan cara memajukan, mendukung, dan menempatkan kesehatan sebagai prioritas, baik secara per orang maupun secara berkelompok. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah solusi agar tenaga kesehatan dapat mengimplementasikan K3 pada saat menangani pasien dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD? Yang kedua, apakah jika tenaga kerja tidak menerapkan K3 pada saat menangani pasien akan berdampak? Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada kepuasan kerja perawat, yang ketiga ada alat pelindung diri atau APD. Yang pertama yaitu kepuasan kerja menurut Bataha 2019. Kepuasan kerja adalah suatu rasa yang disenangi maupun tidak saat seseorang menilai pekerjaannya. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu yang bersifat personal dan mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada kepuasan kerja perawat. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja perawat adalah hasil persepsi perawat terkait seberapa baik pekerjaan dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan untuk pasien. Kepuasan kerja merupakan yang tinggi maupun meningkatkan kualitas kinerja perawat sehingga dapat meningkatkan angka kepuasan pasien yang merupakan tanda bahwa rumah sakit telah melakukan manajemen perilaku yang efektif. Kepuasan kerja mempunyai dampak yang positif terhadap kinerja dan kinerja mempunyai dampak positif dengan kepuasan pelanggan menurut Dilianti et al. 2018. Yang terakhir ada alat pelindung diri atau APD. APD adalah alat yang dipakai untuk melindungi pekerjaan dari luka akibat bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Dan APD bersifat eksklusif dan spesifik. Artinya APD hanya melindungi individu, setiap alat mempunyai spesifikasi bahaya yang dikendalikan. Penerapan APD seharusnya menjadi perlengkapan dari upaya pengendalian di atas atau apabila pengendalian di atas belum efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Gumelar. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dengan NIM 5111911088. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada pendekatan penelitian. Kami melakukan studi penelitian data analisis menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif campuran lanjutan. Adapun lokasi penelitian pada jurnal acuan ini yang berlokasi di Qatar, Kementerian Kesehatan Masyarakat yang sedang mengembangkan rencana tindakan darurat dalam menanggapi wabah COVID-19 pada Maret 2020. Adapun teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan pendapat ahli dari dokter perawatan Premier yang saat ini bekerja di PHC dan tinjauan literatur yang relevan. Baik, selanjutnya ada analisis data.
Pada analisis data ini menggunakan statistik SPSS IBM, baik statistik deskriptif maupun analitik yang diterapkan statistik deskriptif. Tabel distribusi frekuensi dan presentasi digunakan untuk variabel kategori, sedangkan mean dan standar deviasi digunakan untuk variabel numerik. Untuk statistik analitik, analisis regresi linear, univariable, dan multivariable digunakan untuk mengidentifikasi prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja di pusat-pusat PHC. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada studi kasus saat ini menggunakan cross-sectional introspektif pada 262 dokter layanan kesehatan Premier yang bekerja di Qatar, yang bertujuan untuk mencerminkan kepuasan mereka terhadap keselamatan kerja dan penggunaan APD dalam konteks manajemen pandemi COVID-19 di tingkat layanan kesehatan Premier. Studi kami menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan yang rendah secara keseluruhan terhadap menjaga keselamatan kerja dan pedoman penggunaan APD di PHCC di Qatar, meskipun memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik pada setiap komponen dari dua domain ini. Memberdayakan petugas kesehatan garis depan dengan menjaga lingkungan kerja yang aman dan menyediakan APD yang memadai dan berkualitas. Membantu dan mengurangi tekanan psikologi yang terkait dengan pandemi ini serta mempertahankan tenaga kesehatan. Dibandingkan dengan penelitian saat ini, hasil kami menunjukkan bahwa PCP di Qatar memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan pelatihan mereka tentang penggunaan APD, ketersediaan dan kualitas APD yang disediakan, serta latar belakang ilmiah dan penerapan pedoman praktik klinis penggunaan APD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apa Febriana dengan akhir NIM 096. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal acuan. Di antara 450 PCP atau Primary Care Provider yang diundang untuk berpartisipasi dalam survei ini, 262 PCP menyelesaikan kuesioner dengan tingkat respon 58,2% seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Sekitar setengah dari responden adalah laki-laki, yaitu 56,5%, dan berusia antara 41 dan 50 tahun, yaitu 51,9%. Sebagian besar responden, yaitu 77,9%, memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam praktik umum. Dan lebih dari 2/3 berspesialis dalam kedokteran keluarga, yaitu 68,3%. Hanya 14,9% PCP yang menghadapi survei kami merasa puas atau sangat puas tentang keselamatan kerja secara keseluruhan di pusat kesehatan masing-masing. Namun melihat lebih dekat pada komponen kuesioner, kami menemukan bahwa 2/3 responden puas atau sangat puas dengan pelatihan mereka tentang APD atau alat pelindung diri, mengenakan dan melepas. Sedangkan sekitar setengah dari mereka puas atau sangat puas dengan aksesibilitas mereka untuk pelaporan yang signifikan, serta keamanan lingkungan fisik puskesmas. Masing-masing 56,8% dan 53,5%. 45,6% dan 42,7% responden puas atau sangat puas dengan kualitas atas ketersediaan APD yang disediakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis jurnal pendukung nasional 1 yang berjudul Kepuasan Kerja Karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten X Provinsi Jawa Timur saat pandemi COVID-19. Bersamaan, kedua jurnal membahas mengenai kepuasan kesehatan di saat pandemi COVID-19, desain penelitian yang digunakan, pengambilan data responden dengan menggunakan kuesioner karena saat pandemi COVID-19 berlangsung, dan menggunakan survei berbasis web cross-sectional. Perbedaannya, dalam jurnal utama mengolah data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif campuran lanjutan, sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan metode non-parametrik, yaitu menggunakan uji Spearman dan uji bivariable. Selanjutnya
Hasil analisis Jurnal Pendukung Nasional 2 dengan judul Hubungan Antara Promosi Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 dengan Tindakan Pencegahan COVID-19 pada Pegawai di salah satu rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara. Persamaannya, kedua jurnal membahas keselamatan kerja dengan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya, dalam jurnal utama menggunakan metode survei berbasis web cross-seksional, sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan multivariable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jenny. Perkenalkan, nama saya Yeni Febrina dengan akhir NIM 100. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan hasil analisis Jurnal Pendukung Internasional 3 dengan judul Level of Safe Behavior with the Implementation of Hot Work Permit Approach in Base Japa. Di sini bersamaan, kedua jurnal membahas bagaimana cara menghadapi penyebaran COVID-19. Lalu perbedaannya, dalam jurnal utama menggunakan metode survei berbasis web cross-seleksional, sedangkan dalam jurnal pendukung menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa penelitian hukum kepustakaan. Lalu di sini ada hasil analisis Jurnal Pendukung Internasional 4. Judulnya Nurse Occupational Satisfaction During COVID-19 Pandemic. Persamaannya, kedua jurnal membahas tentang kepuasan tenaga kerja medis pada saat pandemi COVID-19. Perbedaannya, pada jurnal utama menggunakan metode sebuah survei berbasis web cross-seleksional. Statistik, deskriptif, dan analitik digunakan bila sesuai. Lalu di sini ada kesimpulan. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengeksplorasi kepuasan seluruh PCP terhadap keselamatan kerja dan penggunaan APD rendah meskipun memiliki tingkat kepuasan yang wajar dengan ketersediaan dan kualitas APD lingkungan fisik pusat kesehatan serta kejelasan dan penerapan pedoman praktik kritis penggunaan APD. Dan untuk menilai kepuasan tenaga kerja kesehatan selama pandemi COVID-19, menjelaskan kondisi kerja, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya kepuasan kerja. Studi kami menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan yang rendah secara keseluruhan terhadap menjaga keselamatan kerja dan pedoman penggunaan APD di PHCC di Qatar meskipun memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik pada setiap komponen dari dua domain ini. PCP yang berspesialisasi dalam kedokteran keluarga paling tidak puas dibandingkan dengan spesialis lainnya, sedangkan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman klinik mengadakan kemungkinan kepuasan dengan pedoman penggunaan APD. Memberdayakan petugas kesehatan garis depan dengan menjaga lingkungan kerja yang aman dan menyediakan bantuan APD yang memadai dan berkualitas dalam mengurangi tekanan psikologis yang berkaitan dengan pandemi ini, serta mempertahankan tenaga kesehatan. Sebuah studi observasional oleh Chai et al. Pada 534 staf medis garis depan di Hubei, Cina, menunjukkan bahwa meskipun peserta percaya bahwa mereka memiliki kewajiban sosial dan profesional untuk terus bekerja berjam-jam, penyediaan APD yang memadai dan inspeksi yang terketat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.